Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala rasulillah sayyidina Muhammadin ala bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du. Ya ikhwani, kita ini hidup di dunia. Jangan mudah mengkecilkan hati seseorang yang suka berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kepada mereka yang datang untuk mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada diceritakan dahulu di zaman kenabian Bani Israel sebelum Nabi Musa alaihissalam tentunya, ada seorang ahli maksiat dan juga ada orang ahli ibadah setelah itu. Kemudian yang ahli maksiat ini ada keinginan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datanglah ke tempat orang yang ahli ibadah tersebut. Setelah sampai di hadapannya, orang yang penuh dengan maksiat ini berkata, "Saya ingin bertobat kepada Allah." Sehingga orang yang ahli ibadah ini merasa tak nyaman dekat dengannya. Bahkan ianya mengusir orang tersebut. Sana. Kamu ini orang apa, katanya. Merasa dirinya lebih suci daripada orang tersebut. Ya, karena diusir, maka orang yang ahli maksiat ini pun pergi dari tempatnya. Setelah orang ahli maksiat ini pulang, Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi yang diutusnya di kala itu untuk menyampaikan kepada kedua orang tersebut, yakni kepada ahli ibadah dan juga ahli maksiat itu. Katakan kepada kedua orang itu bahwa aku telah mengkosongkan di antara keduanya. Artinya, dosa orang yang ahli maksiat ini telah diampuni oleh Allah, dan amal-amal ibadah yang sudah dikumpulkan sekian tahun oleh orang yang ahli ibadah ini juga telah dikosongkan oleh Allah. Falhasil, di hadapan Allah keduanya kosong, disamaratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Oleh sebab itu ya ikhwan, kalau kita punya amal baik, jangan sampai kita memiliki sifat maghrur, tertipu oleh kebaikan diri kita sendiri. Jangan mentang-mentang kita punya majlis ta'lim, jangan mentang-mentang kita sudah menjadi seorang tokoh, jangan mentang-mentang kita sudah dikatakan ustaz, kiai, apapun itu, punya kelompok pengajian yasinan, punya kelompok ini, kelompok itu. Ya, jangan sekali-kali merasa kita lebih baik daripada orang lain. Gitu. Maka ketika kita melihat seseorang yang ahli maksiat jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kita remehkan. Kita ini tidak tahu pangkal ujung kita bagaimana. Akankah kita mati dalam keadaan husnul khotimah atau tidak? Kita tidak ada yang tahu ya ikhwani. Sebagaimana baginda Rasul Muhammad SAW, ketika ada orang yang datang kepadanya, inna fatan syabban atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal idzan li bizina. Ya Rasulullah, saya minta izin kepada engkau untuk melakukan perbuatan zina. Maka para sahabat yang mendengar semua itu pada geram semuanya. Akhirnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, atardahu li ummik, apakah kamu ridha jika ibumu zina dengan laki-laki lain? Lantas pemuda ini menjawab, la, tidak Rasulullah. Atardahu li ukhtik, apakah kamu ridha kalau saudara perempuan kamu berzina dengan laki-laki lain yang bukan suaminya? Jelas tidak ya Rasulullah. Atardahu li binti, apakah kamu ridha kalau anak perempuan kamu dizinahi oleh lelaki yang bukan suaminya? Apalagi itu ya Rasulullah. Tidak. Ya sama, wanita yang akan kamu ajak berzina itu, keluarganya pun tidak ada yang mau bila anaknya berzina dengan engkau. Hakada baginda Rasul Muhammad SAW dalam menyampaikan dakwahnya, bukan hanya fikirannya, akan tetapi perasaannya juga disentuh oleh baginda Rasul Muhammad. Subhanallah. Akhirnya baginda Rasul menyentuh dada laki-laki tersebut seraya berdoa, Allahumma ghfir dzambah wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Falam yakun ba'da dzalika al-fatah yaltafitu ila syai'. Ya Allah, ampunilah dosa pemuda ini dan bersihkan hatinya dan jagalah kemaluannya. Maka pemuda tersebut setelah itu tidak ada rasa keinginan untuk berzina lagi. Datang ke majlis baginda Rasul minta izin berzina, keluar dari majlis baginda Rasul, ia tak lagi punya keinginan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagi Anda yang sudah terlanjur untuk melakukan dosa besar seperti zina, mencuri dan lain-lain,
Janganlah berkecil hati ya ikhwani. Jangan berkecil hati. Sebab diceritakan Abu Dzar Al-Ghafari datang ke rumah baginda Rasul Muhammad, yang mana kala itu baginda Rasul sedang tertidur di rumahnya, dan beliau saat itu mengenakan baju putih. Setelah Abu Dzar sampai di hadapan rumah baginda Rasul Muhammad, maka baginda Rasul terjaga dari tidurnya, dan beliau bersabda, "Ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dhalik illa dakhala al-jannah." Tidaklah dari seorang hamba Allah yang mengucapkan lafaz la ilaha illallah dengan sungguh-sungguh, diyakini, ditanam di dada kita, kemudian orang tersebut mati dengan kalimat la ilaha illallah itu, kata baginda Rasul, pasti ianya masuk surga. Qultu wa in zana wa in sarak ya Rasulullah, walaupun orang tersebut sudah berzina dan sudah mencuri. Faqala wa in zana wa in sarak. Diulangi lagi oleh Abu Dzar Al-Ghafari, wa in zana wa in sarak ya Rasulullah, wa in zana wa in sarak. Lagi-lagi Abu Dzar bertanya, wa in zana wa in sarak ya Rasulullah. Maka Nabi berkata, hatta kamu tidak percaya sama sekali, tetap orang itu akan masuk surga, kata baginda Rasul Muhammad. Subhanallah. Dalam hal ini Abu Dzar Al-Ghafari mengulangi pertanyaannya sampai 3 kali. Bukannya Abu Dzar ini tidak percaya dengan apa yang disabdakan oleh beliau, akan tetapi Abu Dzar takjub dengan kebesaran lafaz la ilaha illallah. Hanya dengan la ilaha illallah akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang tersebut telah melakukan perbuatan zina atau mencuri, tetap akan masuk surga, kata baginda Rasul Muhammad. Yakni bagi mereka yang bertobat, tidak mengulangi lagi perbuatannya. Faham toh? Baik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Widar Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.